Hai, salam sehat semua. Saya akan sampaikan berita terkini Senin 10 Juni 2024. Tentang viralnya akun TikTok Widya Dagelan Politik yang membahas kasus yang sedang trending akhir-akhir ini, yaitu kasus Vina Cirebon. Dalam dunia digital yang semakin dinamis, media sosial kerap kali menjadi panggung bagi isu-isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Baru-baru ini, sebuah video dari akun TikTok Widya Dagelan Politik mengangkat kembali kasus pembunuhan yang menggemparkan publik, yaitu kasus Vina Cirebon. Video ini berhasil menarik perhatian ribuan pengguna dengan cara penyajiannya yang kritis namun tetap menghibur. Ada seorang mantu dan pengacara sedang memantau akun saya. Karena katanya merusak jalannya penyidikan. Kasus Vina Cirebon terjadi pada tahun 2016, di mana Vina Dewi Arsita dan kekasihnya, Muhammad Rizky atau Eki, ditemukan tewas di sebuah flyover di Cirebon. Kejadian ini menyisakan duka mendalam dan berbagai spekulasi mengenai penyebab kematian mereka. Meskipun beberapa pelaku telah ditangkap, kasus ini terus memunculkan berbagai teori dan spekulasi di kalangan masyarakat. Dalam videonya, Widya Dagelan Politik memaparkan kembali kronologi kejadian tragis ini dengan sentuhan humor satir yang khas. Video ini menampilkan beberapa karakter yang menggambarkan reaksi masyarakat terhadap berita yang beredar, termasuk teori-teori konspirasi dan berbagai opini tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki. Dengan gaya yang jenaka namun penuh makna, kreator video ini mengajak penontonnya untuk merenungkan kembali masalah-masalah sosial yang tersembunyi di balik kasus pembunuhan ini. Video tersebut tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mengkritik lambannya penegakan hukum dan kurangnya transparansi dari pihak berwenang. Karakter-karakter dalam video tersebut berperan sebagai masyarakat biasa yang menyuarakan kebingungan dan frustrasi mereka terhadap jalannya kasus ini. Video ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, memicu gelombang komentar dan diskusi dari para netizen yang merasa bahwa suara mereka akhirnya didengar. Banyak yang mengapresiasi keberanian akun Widya Dagelan Politik dalam mengangkat isu ini dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Beberapa komentar menyatakan, akhirnya ada yang berani bicara, semoga keadilan segera ditegakkan. Dan, kontennya sangat menyentuh dan mengingatkan kita untuk terus memperjuangkan kebenaran. Konten-konten seperti ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menyuarakan kritik sosial dan membangkitkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting. Dengan gaya yang menghibur namun tetap syarat makna, video ini mengajak kita untuk tidak melupakan kasus Vina Cirebon dan terus memperjuangkan keadilan bagi para korban. Berikut adalah beberapa cuplikan isi konten Widya Dagelan Politik yang viral tersebut. Ada banyak pengacara hebat katanya akan terjun langsung ke lapangan soal kasus ini menurut postingan seseorang. Apakah benar? Karena mereka mulai gelisah, para pejabat mulai gelisah, kalau yang namanya pengacara yang hebat-hebat itu kan miliaran bayarnya. Lalu, untuk melawan yang namanya pernyataan mantan Bareskrim kita, yaitu Bapak Susnodo Aji, membuat pernyataan di televisi bahwa kalau Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan karena Saka Tata itu orang yang tidak bersalah, termasuk yang namanya Peggy Setiawan yang ditahan seorang kuli bangunan tersebut. Sepertinya yang saya amati banyak pejabat yang gelisah ketika Bapak Susnodo Aji membuat pernyataan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan belum lama katanya cek psikolog itu, ya. Pernyataan Bapak mantan Bareskrim kita yaitu Susnodo Aji bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan. Bebaskanlah. Nah, sepertinya guys banyak yang geram di luar kalau Peggy Setiawan
kuli bangunan itu diminta dibebaskan. Lalu yang belum saya dengar, pernyataan dari seorang pemimpin negara. Apabila ada rakyat kecil ditangkap, salah tangkap, dan tidak ada klarifikasi sama sekali atau angkat bicara. Kemudian Bapak Jokowi juga seorang presiden tidak ada instruksi untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk berbicara tegas akan membebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Di mana keadilan itu? Saya tanya, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, di mana keadilan itu? Apabila ada mantan Bareskrim yang pernah dipenjara karena mengangkat kejujuran tentang hukum di Indonesia, ada pepatah yang katanya cicak lawan buaya kala itu, ya, berbicara tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan, kuli bangunan itu. Sebagai rakyat kecil tulang punggung keluarganya, ya harus dibebaskan. Kemudian banyak orang menurunkan pengacara-pengacara yang hebat, yang nilainya kalau disewa itu nggak tanggung-tanggung sampai miliaran, ya kan? Nah, kenapa sampai saat ini pemerintah kita, Kapolri kita masih diam bungkam, tidak angkat bicara? Tolong, saya instruksikan kepada jajaran Polri, seluruh penegak hukum di Indonesia ini, tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Semua BAP itu adalah salah tangkap. Pelaku yang aslinya tidak ditangkap. Dan kemudian untuk Bapak Kapolri juga, kenapa tidak ada instruksi untuk anak buahnya kepada yang terhormat bapak-bapak jajaran Polri, Polres dan sekitarnya, ya Polda dan lain-lain itu, tolong dipanggil semua orang yang banyak klarifikasi itu. Kenapa Bapak Kapolri kita masih bungkam? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Boleh saja kalian membohongi yang namanya publik ini, masyarakat, dengan perubahan BAP segera dirubah apabila orang tidak melihat, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Pak, khususnya untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden, kenapa belum ada bicara? Jangan jika ada rakyat bertanya, Pak bagaimana tentang kenaikan BBM, tanyakan sama Kominfo. Pak bagaimana tentang kasus ini, tanyakan sama Kapolri. Rakyat disuruh bertanya-tanya terus, bertanya. Pak melek buka mata dua-duanya, jangan gejala katarak ya Pak. Kenapa saya ingin keadilan di Indonesia ini, terutama pernyataan yang namanya Bapak Susno Duaji, mantan Bareskrim yang pernah ya dijadikan tumbal seorang mafia dulu ya. Itu harus dilindungi. Kemudian orang-orang yang berbicara membuka fakta yang sebenarnya itu butuh perlindungan, harus dilindungi. Kenapa penegak-penegak hukum ini hanya boleh digenggam oleh orang-orang yang tinggi, banyak uang dan sebagainya, yang mampu menyuap dan suap? Itu loh Pak. Saya harap mudah-mudahan Bapak Kapolri ya, dengan pernyataan-pernyataan saya ini untuk Bapak Kapolri khususnya, tolong Pak ya, angkat suaranya kencang-kencang pakai mikrofon ya, voltasenya yang 10 lebih kalau bisa, agar telinga-telinga anak buah Bapak, jajaran-jajaran Polri, Polres, Polda dan sebagainya itu mendengarkan Pak. Tolong angkat suaranya sekencang-kencangnya, agar kenapa? Panggil semua orang-orang yang banyak klarifikasi yang mengancam orang, yang menyentil-nyentil dan mengupload semua keluarganya itu. Dipanggil. Dan satu permintaan saya ya Bapak Kapolri, rumah-rumah mantan-mantan pejabat itu ya, asal mulanya itu tolong diusut. Dari NJOP-nya pembelian pertama, dari surat pembelian pertama jual belinya, tolong diusut. Jangan semua rakyat Indonesia ini diajari manipulasi data.
apalagi hanya titipan. Ya, tolong Pak, sertifikat itu kan ada nomornya. Itu diurus oleh siapa, pemiliknya siapa, itu dari utamanya. Kasus ini bermula dari bubuk, kemudian mengintai seseorang seperti orang mengintai saya, memantau saya. Ya, itu merembet, akhirnya terjadilah menyatakan anaknya sendiri itu sebagai murni kecelakaan di lalu lintas. Dan di akhir penutupan kasus itu ditutup. Kemudian banyak orang yang bilang, Widya kemarin 2016 kemana aja? Ada, saya mengamati itu. Jadi buat Bapak Kapolri, saya harap ya penegakan hukum ini benar-benar. Tolong, kalau memang ada undang-undang yang menguntungkan hanya untuk pejabat itu yang perlu dirubah, jangan BAP yang dirubah. Untuk menjebloskan, untuk mengamankan diri, untuk para pejabat, para penegak hukum. Itu saja buat saya. Ya, apakah kritikan saya ini terlalu pedas, Pak, untuk negara ini? Sehingga juga harus ditangkap saya mengkritik dan memberitahu jalan utama pemeriksaan tentang kasus Vina dan Eki ini. Ya, apakah saya harus dipantau, diintai, dan segala macam? Tolong, kalau itu memang Kapolri penegak hukum, kalau itu Bapak Presiden itu ya hak milik rakyat negara Republik Indonesia ini, rakyat-rakyat yang pejabat tinggi itu jangan dibebaskan begitu saja memegang hukum. Ya, kuatkan pula buat rakyat-rakyat kecil. Halo, negara Republik Indonesia pemimpinnya jangan buta, jangan katarak, jangan tuli. Begitu juga dengan Kapolrinya. Saya harap Bapak Kapolri juga jangan buta, jangan tuli, jangan katarak. Ya, mengenai permasalahan hukum yang ada di Indonesia ini tumpul untuk para pejabat, tapi berlaku hanya untuk rakyat-rakyat, terutama rakyat-rakyat yang kritik untuk pemerintahan. Hanya itu saja. Semoga Bapak Kapolri dan Bapak Presiden itu membuka telinganya. Dan semoga pernyataan Bapak yang namanya Susno Duaji itu sesuai nurani saya. Masuk di nurani saya. Bebaskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, karena penangkapan salah. Apakah nanti orang yang menangkap Peggy Setiawan itu penangkapan salah itu berani minta maaf secara tertulis atau secara publik? Sejauh ini saya belum ada yang namanya melihat permintaan maaf dari pori-pori kita apabila itu ada salah tangkap, apabila itu salah BAP, belum ada. Salam waras buat Bapak Listio Sigit dan Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia ini. Oke, salam NKRI. Jangan lupa subscribe, like dan share kanal kami agar kami dapat selalu memberikan berita terbaik untuk Anda. Terima kasih sudah menonton konten ini. Salam sehat untuk Anda semua.